Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji yang di bulan lalu ya, untuk launching kaos dan sedikit misi-visinya dari SPDB ya, terutama dengan channelnya Alro Arile ya. Untuk kloter 2 ya, pengeluaran kaos. Nah, saya udah ngeluarin kaos yang kedua ya, fase kedua, dengan warna hitam dan putih, ukuran atau model panjang dan pendek, ukuran sesuai dengan pesanan masing-masing ya. Oke lah, kita bisa bahas tentang kaos ini. SPDB itu adalah sharing pola dasar bonsai yang saya dirikan 3 tahun lebih lah, hampir 4 tahun ke belakang ya. Pertama kita ngeluarin kaos yang ini atas dasar permintaan anggota semua ya, dan yang kedua kaos yang ini. Cuman di kaos yang pertama yang ini hanya spesifik di bonsai aja ya, menanganinya atau konsulnya, sharingnya itu hanya di satu space, yaitu di pola dasar bonsai. Sekarang karena emang tujuan saya dari dulu adalah merangkul semua seniman-seniman, terutama di kalangan menengah ke bawah ya, karena ya saya sendiri merasa dari kalangan yang paling minim sekali gitu kan. Makanya saya dirikan komunitas ini dengan anggota yang dulu sekitar di bawah 100 dulu. Saya juga nggak nyangka sampai ribuan ya kayak gitu. Karena ada permintaan yang kedua, maka bedalah sistem yang dulu. Kalau sistem yang dulu mungkin ada di YouTube juga, pernah di Kang Asep Bonsai ya, dan di YouTube saya juga ditayang. Dulu hanya metode penjualan bonsai atau dengan nominal tertentu dikasih hadiah kaos ya. Kalau sekarang karena permintaan anggota, saya tidak tidak menjual bonsai malah gitu kan. Nah, walaupun dijual di luar kaos ini gitu. Tapi untuk apresiasi saya sebagai foundernya, sebagai ketua, dalam pembagian kaos ini nanti saya selipkan bonus-bonus ya, mau bibit, mau mini bonsai gitu, sesuai dengan kriteria masing-masing, atau bisa milih atau saya yang masukin untuk surprise ya gitu. Untuk kaos ini mungkin ada perbedaan ya di antara dengan kaos yang pertama. Tujuannya beda banget dengan yang ini ya. Tujuan ini udah spesifik. Dulu saya bukan berarti tidak memikirkan sosial gitu. Masih terpikirkan apakah mungkin kalau kita bubuhkan, diselipkan di sini, yang namanya awal-awal itu mungkin belum sempat lah untuk mengelola yang lain-lain. Untuk kesininya alhamdulillah saya menekankan pada anggota itu. Nah, kenapa ada agak sedikit naik itu harganya dari dulu. Nah, tujuan utama saya, tujuan yang dari utama pribadi, terus tujuan community adalah satu, berbagi. Berbagi itu tidak materi saja, ilmu tanpa dipungut biaya kan. Nah, makanya untuk sosialnya kan ada yang dibutuhkan adalah materi dan sebagainya gitu kan. Di antara kebutuhan itu mungkin anggota kita ada yang sakit ya, kalau acara manis-manis seperti hitanan sunatan itu ya udah jangan dibicarakan, kita cari yang pahit-pahitnya saja ya, hal-hal yang mungkin kesusahan lah istilahnya. Nah, saya mengambil dari kaos ini terus terang aja ya, Rp5.000 untuk diselipkan sebagai kas ya, sebagai kas.
di mana tujuannya untuk mengantisipasi atau untuk kepentingan sosial, berbagai macam kepentingan sosial. Di situ saya cantumkan Rp5.000 dari per anggota. Karena dari dulu memang saya tidak menganjurkan untuk menyimpan kepada anggota yang dulu. Saya dulu melihat perkembangannya dulu kan, karena sekarang anggotanya membludak. Nah, ada kemungkinan saya menyarankan bahwa ada tindakan sosial, kita itu belajar tidak mementingkan diri sendiri gitu kan. Yaitu juga kalau setuju, kalau ada dananya, kalau enggak apa-apa gitu kan. Hanya saran saja bahwa dari community ini harus ada manfaat sosialnya, tidak cuma mementingkan diri sendiri. Seperti kita belajar sendiri untuk keuntungan sendiri, sedangkan orang lain yang membutuhkan itu tidak kita perhatikan. Ya tujuannya ke sana. Nah, berarti dari apa yang didapat ya uang dari sini jelas mutlak kayak dulu saya itu nggak betul-betul nggak mengambil laba, nggak mengambil untung, hanya partisipasi aja, mengikuti kemauan anggota semua gitu kan. Nah, walaupun ada lebihnya untuk kepentingan sosial. Kalau saya sendiri buat ngambil uang, ngapain dari kaos gitu kan. Nah, berarti bisa jual bonsai, bisa jual apa di sini untuk kepentingan saya pribadi. Tapi tujuan saya kenapa ngambil lebih? Tapi untuk tujuan sosial lah, gitu aja. Untuk yang lainnya sebagai motivasi kepada para anggota di Nusantara ya, dari ujung Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke ya, saya berterima kasih berkat kalian saya jadi seperti ini, dan mungkin saya tidak jadi apa-apa tidak ada dorongan dari kalian. Nah, sebagai pesan kesananya sebagai motivasi aja, buat inspirasi juga buat anggota semua. Kita itu berkesenian tidak mutlak mengejar materi, tapi mengeluarkan ekspresi, mengeluarkan inspirasi di dalam sebuah karya seni, mau pahat, ukir, lukis, musik, bonsai dan sebagainya. Itu hanya sebuah sarana saja. Sebetulnya Allah itu menciptakan segala sesuatu itu untuk kita kerjakan dengan baik. Maka kalau kita pengen punya hasil yang maksimal di dalam berkarya, terutama di karya bonsai, maka pengerjaannya bukan tidak boleh bercabang, bukan tidak boleh mencari hobi-hobi yang lain, tapi kita belajar fokus. Bukan berarti saya melarang pekerjaan lain, sama aja saya juga pekerjaan yang lain banyak dikerjakan juga. Tapi kalau memang persentase maksimalnya ingin kita capai, carilah satu hobi yang betul-betul kita secara ilmu maksimal, secara hasrat maksimal, dan secara kemauan mengerjakannya itu lebih condong ke arah sana. Jadi pengen kita mencapai titik maksimal di dalam satu hobi itu, jangan terlalu banyak fokus. Nah, kita pengen sukses di musik, fokuslah pada musik. Kita pengen sukses di bonsai, fokuslah pada bonsai. Saya bicara seperti ini kenapa? Dulu saya acak-acakan. Apapun dikerjakan, semua seni saya coba, semua pekerjaan dari buruh cangkul saya coba. Manjat pohon, manjat tebing, manjat tower saya kerjakan. Tapi saya bertanya-tanya di dalam hati, kenapa tidak ada hal yang maksimal secara materi? Dan tidak ada yang maksimal secara penghargaan. Nah, ternyata setelah diresapi, ditekuni satu bidang,
malah saya yang salah. Nah, bukan berarti tidak ada kemaksimalan di dalam pendapatan, tidak ada kemaksimalan di dalam EQ, melainkan kitanya saja yang salah, memilih banyak faktor untuk menuju satu itu yang salah. Kalau kita memilih, ya wajar kalau sampai 2, emang nggak apa-apa sampai 2. Memilih 1 atau 2 pekerjaan yang memang betul akurat secara kemampuan, akurat secara skill, akurat secara pengetahuan, maka fokuskanlah. Tidak ada orang sukses dengan segala macamnya, tapi sukses dengan satu bidang, sering melihat, sering mendengar, dan sering menyaksikan. Saya juga gitu kan, termasuk saya juga yang pernah acak-acakan dengan berbagai skill saya coba sampai bisa, tapi hasilnya tetap aja satu bidang yang saya kerjakan, yaitu yang maksimal gitu kan. Nah, sebagai acara selanjutnya nanti ini akan tayang di channel Arula Arile ya, sebagai pemberitahuan, panduan, inovasi, inspirasi juga sebagai motivasi buat kalian bahwa tidak segampang itu berkesenian, tidak segampang itu menggali sesuatu dengan instan ya. Perlu proses yang sangat berat, perlu proses waktu yang sangat panjang menghasilkan sesuatu yang maksimal ya. Untuk yang lain-lainnya nanti kalau memang butuh bahan, butuh apa, bisa kontak saya. Nah, untuk pengetahuan yang lain dari persyaratan, tadi kan ada di channel lain bertanya pada saya nih, bagaimana persyaratan menjadi anggota? Persyaratan menjadi anggota di SPDB itu tidak dipungut biaya sebetulnya. Kalaupun ada kaos, hanya sebuah permintaan saja. Kalau mau beli kaos, boleh saya bikinin. Kalau tidak pun bisa jadi anggota untuk sharing gitu kan. Tidak melulu harus masuk ke wadah-wadah tertentu. Kalau mau nanya aja sama saya secara langsung, privasi, nggak apa-apa gitu kan. Kalau memang butuh penjelasan atau butuh sharing dengan saya tentang bonsai, tentang musik apa, bebas saja ya. Kalau memang mau rame-rame kita gempur-gempuran skill atau mau membuka masalah bonsai di kru, boleh-boleh aja masuk ke grup biar rame-rame kita rembuk se-Indonesia bagaimana baiknya cara membuat pola-pola bonsai gitu, dengan bagaimana pengen jadi musisi, pengen jadi pelukis, pengen apa. Siapa yang hebat, siapa yang kuat, siapa yang punya. Bukan berarti saya harus mengeluarkan semuanya, tapi ada kesempatan siapa yang bisa, siapa yang hebat di situ. Kita saling memberi, saling mengasihi, saling menolong sesama manusia ya. Karena ada amanat ya dari Tuhan ya, amanatnya, bahasa kerennya amanat dari Tuhan ya. Barang siapa yang tidak memanfaatkan ilmunya, maka nanti akan menjadi api pembakar di neraka. Justru ilmu itu yang kita manfaatkan kepada orang lain, yaitu yang akan kita nanti samper, yang kita akan jemput di akhirat nanti ya. Makanya gunakan ilmu itu supaya bermanfaat bagi orang lain. Jangan terfokus pada materi. Sebab di dalam keterangan juga, kalau kita memfokuskan ilmu supaya menjadi sebuah materi yang kita banggakan di dunia, nanti ada persepsi yang salah, seperti menjadi ria, menjadi sombong, menjadi malah kesombongan itu akan menghinakan diri kita sendiri ya. Gitu. Kehebatan itu nanti bisa menjatuhkan kita sendiri kalau kehebatan itu dijadikan sebuah ria atau kesombongan. Maka niatkanlah di dalam diri kita berbagi, saling mengasihi, saling sharing. Kalau kita memang punya, kasih kepada orang lain. Kalau kita memang tidak punya, mintalah pada orang lain. Itu kan kita punya hak dan kewajiban.
yang perlu kita jalankan ya. Jadi jangan ada persepsi bahwa pendiri atau founder SPDB itu harus saya yang menanggung semuanya. Ini tanggungan bersama. Sebab tujuan saya di sini menciptakan atau membuat suatu community itu hanya berniat untuk sosial, untuk dipublikasikan bahwa niatan saya dan kelompok itu untuk mencerdaskan anak bangsa bisa terrealisasi di sini. Untuk sementara saya cukup kasih bahan seperti ini, motivasinya seperti ini dulu karena durasi nanti terlalu panjang. Ya nanti kalau ada komen, ada ini jangan lupa juga like, comment, and share di channelnya Arwah Arilaya. Nanti dikasih nomor WA-nya, bisa hubungi langsung. Sebagai penutup, berkaryalah, nggak bosan-bosan. Nanti Tuhan yang ngasih hasilnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.